Halo teman-teman, jadi hari ini itu aku bikin vlog tidak seperti biasanya yang aktivitas aku sehari-hari di rumah. Tapi aku mau sharing pengalaman aku operasi gigi bungsu aku. Yang di sebelah sini itu gigi aku bagian rahang atas. Yang paling ujung ini gigi bungsu itu kemarin itu tinggal akar dan sakit sekali. Dan alhamdulillah 2 hari yang lalu udah aku operasi dan aku mau sharing ke teman-teman, barangkali ada yang memiliki eh, apa ya, keluhan sakit gigi seperti aku. Dan ini aku mau sering-sering pengalaman bagaimana operasi sakit gigi bungsu itu, apakah sakit atau seperti apa. Jadi ceritanya sebenarnya tuh aku tuh punya sakit gigi itu sudah lama. Ini tuh gigi bungsu yang di rahang atas itu tinggal akar dan itu sakit banget. Waktu itu pernah sakit dan aduh sakitnya tuh sakit banget gitu. Tapi terus akhirnya waktu aku minum obat itu udah sembuh. Dan selang berapa lama itu akhirnya dia kambuh lagi gitu. Dan itu tuh sakit banget. Akhirnya aku sudah apa ya namanya, udah nggak tahan, akhirnya aku pergi ke dokter. Nah selama ini aku sebenarnya ke dokter itu dokter dokter klinik yang dekat rumah gitu ya. Terus aku juga tanya-tanya bisa apa enggak kalau pakai BPJS, katanya bisa. Ya udah akhirnya aku ke klinik yang itu terima BPJS. Dan kebetulan juga ada gigiku juga yang aku mau benerin tambalan gitu. Pas aku datang ke klinik itu pas benerin tambalan, sekarang aku tanya sekalian mau minta rujukan buat operasi gigi bungsu aku. Tapi ternyata kata dokternya itu nggak bisa satu kali kunjungan itu dua permintaan gitu ya. Misalnya kan aku sudah nambal gigi terus minta rujukan buat yang gigi satunya tuh nggak bisa, jadi harus 2 kali balik. Dan itu jadwalnya tuh 1 minggu kemudian. Nah setelah aku pikir-pikir, kalau ini aku harus nunggu tuh kan kelamaan, sementara gigi aku sudah sakit banget. Nah sebenarnya pas awal-awal sebelum aku ke dokter, ke klinik yang terima BPJS itu, aku sudah browsing-browsing untuk eh, tahu, cari info biaya apa namanya operasi gigi bungsu itu berapa. Dan rata-rata setelah aku telepon ke klinik yang dekat rumah aku itu sekitar 4 jutaan gitu. Makanya kan aku akhirnya tanya bisa nggak pakai BPJS itu gitu. Dan setelah akhirnya aku harus nunggu lagi ya selama 1 minggu untuk dapat rujukan itu, aku akhirnya browsing lagi tuh, nyari-nyari dokter spesialis bedah mulut yang deket sama tempat tinggal aku gitu. Dan akhirnya tuh ketemu gitu. Ketemu itu dia itu dokter prakteknya itu di rumah sakit Siloam Lipo Karawaci. Dan dia itu sudah PhD gitu ya. Terus reviewnya tuh bagus-bagus banget. Dan di situ aku tahu reviewnya itu katanya harganya terjangkau. Dan akhirnya kan ada WA-nya juga, aku WA itu saya tanya berapa harganya kalau saya operasi gigi bungsu rahang atas yang tinggal akar gitu. Terus dan dia tuh dokternya tuh responsif banget, baik banget. Dia langsung jawab bahwa untuk satu gigi itu hanya 1.500.000. Kan jauh banget dari 4 juta ke 4 juta lebih lah, 4 sekian ke 1,5 gitu ya. Yaudah akhirnya aku deal, aku janjian. Dokter itu bilang ya udah kabarin aja kalau mau pengen tindakan, nanti kita tentukan harinya apa dan jamnya uh, berapa gitu. Nah akhirnya aku mutusin untuk dioperasi itu dapat jadwal dari dokternya itu hari Sabtu jam 7.30 ya, jadi jam setengah 8 malam. Nah sebelum operasi itu sebenarnya aku juga nggak cek
tekanan darah segala macam ya, karena di sana juga nggak dicek itu ternyata. Cuman sampai di sana itu aku hanya ngisi isian aja, punya riwayat penyakit apa, misalnya sakit asma atau darah tinggi dan lain sebagainya, ada itu semua daftarnya. Dan memang kita isinya itu memang harus jujur gitu ya, karena itu menentukan nanti kita operasinya seperti apa. Jadi kebetulan aku nggak punya penyakit bawaan, jadi aku isi nggak ada gitu. Udah setelah itu langsung aku masuk ke, sebenarnya bukan ruang operasi sih ya, ruang poli gitu sih, poli biasa gitu. Langsung aku tindakan dan juga nggak difoto dulu gigi aku kan biasanya difoto panoramik ya itu, tapi itu nggak difoto, jadi langsung tindakan aja. Cuman yang memang dari kita ya harus pastikan sekali lagi, untuk karena kayak misalnya kasus seperti aku ya, jadi kan kalau di rumah sakit mungkin diperiksa tekanan darah segala macam gitu ya, karena itu enggak, jadi ya kita aja yang mastiin bahwa kondisi kita memang baik-baik saja, tekanan darah kita juga sedang bagus seperti itu. Jadi waktu itu aku ditanya juga tekanan darahnya bagus enggak, saya jawab bagus aja gitu. Nah pas tindakan itu awal mulanya juga kita agak takut juga ya. Dulu banget sih aku pernah juga cabut gigi, cuman itu gigi biasa dan ya setelah dicabut ya nggak ya biasa aja gitu. Nah itu kan gigi yang posisinya itu di paling ujung terus tinggal akar, otomatis kan untuk nyabutnya itu kan butuh usaha gitu ya. Nah itu tapi pas awal operasinya itu seperti biasa itu disuntik bius, dan disuntik biusnya itu jujur ini nggak sesakit waktu aku dulu pernah cabut gigi, tapi itu kalau dulu kan terus gitu tuh sakit banget ya. Enggak, kalau dia tuh cuma tek terus tek 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 gitu, jadi kayak di cet cet gitu. Itu udah 2 kali sebelah sini sama dalam. Nah setelah itu udah kita nggak nunggu apa-apa, langsung dia itu check-in gitu, terus dicabut-cabut. Memang itu cabutnya itu agak susah kayak di sini ya, jadi saya sampai nggak sakit nggak apa-apa, waktu di apapun itu nggak berasa sakit. Kita harus miring begini itu kayaknya kan aku kedengeran ya karena di bius waktu tindakan aku merem aja gitu, nggak buka mata gitu, aku merem kan kedengaran dokternya bilang aduh nggak kecabut-cabut, jadi misalnya dia harus mungkin ganti tangan atau ganti alat apa ya gitu. Aku harus agak mingkem apa gitu dicabut, jadi berasa banget itu alatnya itu, jadi agak gesrek begitu. Tapi hanya butuh waktu 15 menit itu udah kelar, jadi nanti punya krek 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 gitu. Tapi kayaknya tuh kok susah banget gitu kayaknya, aku merasa ya nyambut itu, jadi aku deg-degan nanti, aduh ini berhasil nggak ya, ini bisa kecabut semua nggak ya gitu. Pas udah gitu terus dokternya bilang ke susternya, kebetulan susternya yang bantuin itu ada 2, itu coba difoto dulu panoramik, takutnya nanti ada yang akarnya yang ketinggalan gitu. Terus yaudah aku bangun dari tempat tindakan itu, aku ke tempat untuk foto panoramiknya, kebetulan di sebelahnya gitu. Terus aku harus buka mulut kayak gini-gini tuh ya biasa aja gitu ya. Memang ada kayak apa ya, darah-darah cuma dikit sih gitu. Udah dibuka gitu, terus difoto. Aku deg-degan juga itu, takutnya ada nggak sih yang ketinggalan akarnya gitu. Nah setelah aku balik lagi ke dokter bawa foto itu sama susternya, akhirnya senang banget bahwa itu nggak ada akar yang ketinggalan. Dan itu alhamdulillah banget, senang banget gitu ya. Cuman 15 menit aja itu udah selesai tindakannya gitu, dan nggak ada rasa sakit sama sekali gitu. Dan akhirnya ya udah, akhirnya aku pulang. Itu pun aku nggak dikasih obat gitu, dokternya cuman tanya sama aku punya obat nggak di rumah, obatnya apa, kan aku
dia tahu aku habis sakit gigi juga. Terus aku cerita, ya masih ada sakit gigi, cuman saya lupa dok nama obatnya apa. Terus yaudah nanti sampai di rumah di WA ke saya ya, obatnya apa. Udah sampai di rumah, akhirnya aku WA-in, ini obatnya ini, yaudah terusin aja, itu udah nggak apa-apa gitu. Udah aku pakai obat itu untuk aku minum pasca operasi. Dan setelah operasi, perjalanan dari tempat dokter sampai rumah itu nggak sakit nggak apa, biasa aja. Cuman kan ada kapas gitu ya, jadi aku harus mingkem aja gitu ya gitu. Terus karena itu malam, jadi aku nyampe rumah, aku minum obat, terus udah tidur gitu. Nah pas tidur itu kapasnya itu karena aku takut ya, jadi kapasnya masih aja aku gigit aja gitu. Nah dan sampai malam itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Terus paginya itu aku bangun, nah itu mulai ini bengkak, ini dibengkak gitu, agak susah-susah gitu, bibir itu dibuka gitu agak susah-susah gitu. Terus ya aku makan bubur sereal seperti itu. Jadi aku tuh makan bubur seperti ini nih, masih ada. Bubur itu ada super bubur ya, super bubur itu yang enak, ada kuahnya. Dulunya tuh aku nggak pernah namanya makan gini-ginian, tapi karena kan terakhir-terakhir sering sakit, jadi hampir semingguan aku minum ini. Terus aku juga minum ini Energen. Ya cuman ini aja makanan paling, terus jus, minuman susu kayak gitu-gitu aku selama sakit gigi itu. Dan pasca operasi juga aku masih, ini hari kedua ya, untungnya ini masih agak apa namanya, bengkak kan ya, ini agak bengkak gitu, cuman mulut saya sudah agak bisa ngomong gitu, udah agak lebar gitu, meskipun itu masih bengkak. Ini masih bengkak sebenarnya nih, ini masih bengkak, cuman udah enakan. Di hari kedua ini aku sudah enakan, kayaknya makan sudah enakan, meskipun aku makannya masih bubur. Oh ya teman-teman, perawatan setelah kita itu dicabut gigi itu ya, kalau bengkak itu nya adalah dikompres aja dengan air dingin, dan ini juga aku tiap hari aku kompres. Terus setelah itu tidak boleh sering meludah itu nggak boleh. Terus minum pakai sedotan juga tidak boleh. Jadi itu yang harus kita lakuin ya setelah kita cabut operasi gigi gitu. Jadi aku juga nggak minum pakai sedotan, aku nggak sering juga meludah, karena itu pengaruh banget meludah ya. Jadi tahan aja, karena sebenarnya tadinya tuh aku takut di mulut itu banyak darah gitu ya, tapi ternyata sebenarnya enggak. Jadi kita telan-telan aja sebenarnya sih nggak apa-apa gitu, karena setelah saya lihat itu ternyata bukan ludah yang campur darah sih, ludah yang bening kok gitu. Jadi aku juga nggak sering meludah gitu. Terus makanan yang lembek-lembek tentunya juga itu tadi yang aku makan. Terus satu hal itu banyak istirahat, tidur sebenarnya itu penting banget kalau buat aku ya. Jadi pas hari pertama itu aku susah tidur gitu, jadi besokan setelah dicabut itu malam kan aku agak susah tidur gitu sebenarnya, jadi itu pengaruh banget gitu loh. Tapi setelah kita besokannya itu semalam ya, itu aku udah agak lumayan bisa tidur nyenyak gitu, itu jadi enak gitu. Tapi kalau kita kurang istirahat itu juga kayaknya rasanya juga nggak enak banget gitu. Dan jadi istirahat itu penting banget gitu. Dan kita juga nggak boleh banyak olahraga yang berat-berat ya, jadi ya udah istirahat aja kayak gitu. Jadi ini adalah cerita pengalaman aku operasi sakit pengangkatan gigi bungsu. Intinya bahwa operasi gigi itu kadang untuk sebagian orang itu sangat menakutkan gitu ya, tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, karena kan kita dibius jadi itu nggak sakit sama sekali. Jadi kalau misalnya sakit gigi terus kita biarin aja, dan itu memang gigi harus dicabut, buat apa kita
membawa penyakit, membawa sakit sekian lama gitu. Lebih baik ya udah dicabut aja, udah habis perkara gitu. Dan aku juga sangat beruntung sih ya, akhirnya bisa menemukan dokter praktek dengan harga operasi yang masih terjangkau gitu. Karena ya sebenarnya sih nggak apa-apa gitu ya. Maaf ya, ini aku sambil mau bikin jus jambu sebenarnya tadi. Sebenarnya sih nggak apa-apa itu pakai BPJS. Tadinya juga aku kan mau pakai BPJS, tapi karena terlalu lama dan aku kayaknya udah nggak sanggup lagi dengan harus sakit gigi terus berhari-hari gitu kan. Kalau BPJS itu kan aku harus nunggu seminggu lagi untuk dapat surat rujukan. Belum nanti kan sebelum ke rumah sakit yang dirujuk kan aku harus tes macam-macam kalau nggak salah ya. Aku pernah browsing itu, harus cek ini cek itu ya, cek beneran gitu, cek tekanan darahnya, apa punya apa ya, gula darah atau apa gitu deh kalau nggak salah itu. Dokternya bilang gitu harus dicek kayak gitu. Nah itu kan sebelum operasi ya, itu belum menentukan hari operasinya kapan, itu kan agak panjang ya. Kalau memang gigi nggak sakit-sakit banget dan masih bisa untuk ditahan sih sebenarnya nggak apa-apa sih, itu kan lumayan juga ya gitu pakai BPJS. Tapi kalau enggak ya ke dokter kita ya, kayak aku misalnya browsing dengan mencari dokter spesialis bedah mulut yang terjangkau gitu. Dan alhamdulillah sekali gigi aku sekarang udah nggak sakit lagi. Dan kalau sudah sakit itu bener-bener ya kita itu kayaknya tuh merawat gigi harus merawat gigi banget sebenarnya gitu. Dan gigi pun sebenarnya juga kita sudah rawat dengan bagus ya, tapi ya namanya juga lagi sakit gitu. Oke ya, sekian ya dulu ya sharing aku tentang pengalaman aku operasi gigi bungsu. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang punya sakit gigi dan harus dioperasi, tenang aja, nggak usah takut, karena operasi gigi atau cabut gigi itu nggak sakit karena kita tuh dibius. Dan ya lebih baik memang dioperasi atau dicabut lah kalau memang itu dokter yang periksa merekomendasikan kita bahwa sebaiknya memang dicabut, karena itu juga sebenarnya akan mempengaruhi kesehatan kita ya, nggak berinfeksi ke gigi-gigi yang lain. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan aku mau meneruskan bikin jus mangga dulu. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video aktivitas aku sehari-hari seperti biasanya lagi. Assalamualaikum, bye-bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.